Halo, bertemu kembali di dalam channel Momulisun. Hari ini kita akan ke sungai yang ada di kampung saya untuk melihat apakah yang menarik di sungai di kampung saya. Bagi yang belum subscribe channel Momulisun, Anda kena berbuat demikian karena subscribe itu free dan tidak bayar apa-apa. Jadi kepada penonton-penonton di luar yang masih belum subscribe channel Momulisun, sila lakukan demikian. Karena ini untuk memastikan Anda tidak ketinggalan video-video yang akan diupload di dalam channel Momulisun. Dan kali ini saya akan membawa penonton-penonton untuk menikmati dan melihat sendiri bagaimana suasana di kampung saya, terutama di sungai. Sungai di tempat saya ini adalah sungai kecil yang lebih kepada banyak batu-batu yang berada di setiap sungai. Seperti yang penonton-penonton lihat sekarang, ini adalah keadaan suasana sungai yang ada di kampung saya. Coba Anda perhatikan baik-baik, suasananya amat menenangkan dan agak menarik juga. Karena di sini pada suatu ketika dahulu tempat ini adalah tempat untuk nenek moyang kami untuk mencari rezeki. Sungai ini sebenarnya sungai yang amat dalam pada suatu ketika dahulu, tetapi sekarang ia menjadi sungai yang cetek disebabkan oleh terdapatnya perpindahan penanaman padi bukit dan pembaikan-pembaikan jalan, yang mana sungai-sungai utama bersambung dengan sungai yang terdapat pada jalan yang dibaiki di jalan utama. Untuk makluman penonton-penonton yang berada di luar sana, sungai ini adalah sungai yang saya kenal sejak kecil lagi, dan sungai ini adalah tempat saya untuk menangkap ketam, menangkap ikan. Di sini terdapat banyak ketam yang berwarna merah jambu yang dipanggil oleh orang dusun sebagai tongke es. Kebiasaannya kalau saya pergi menangkap ketam, saya kebiasaannya dapat dalam lebih kurang 20 ataupun 30 ekor ketam. Ini karena tempat ini sesuai untuk ketam membuat lubang, karena tempatnya yang lembut dan berpasir yang sesuai dihuni oleh ketam-ketam yang ada di sungai air tawar. Cara kami menangkap ketam juga agak unik sebenarnya, sebab kami menangkap ketam bukan menggunakan ketam seperti bubu, tetapi kami hanya menggunakan umpan daripada kelapa tua yang digunakan untuk ditaburkan di dalam sungai. Tapi kita kena pastikan bahwa di sungai tersebut terdapat ketam dengan hanya melihat kepada lubang-lubang ketam yang terdapat di bawah batu. Jadi sekiranya terdapat lubang di bawah batu tersebut, maka kita akan taruh umpan bersebelahan dengan lubang ketam tersebut agar ketam itu keluar dan kita boleh menangkap ketam itu. Coba Anda lihat, air di sini sangat jernih dan sangat sesuai untuk dihuni oleh ketam-ketam maupun idupan-idupan seperti siput, udang, dan ikan, yang menyebabkan sungai ini sesuai untuk populasi ikan, udang, dan ketam karena ia jauh daripada populasi
manusia. Coba Anda lihat, sungai ini mengalir dengan deras, dan sungai ini juga jernih dan sangat segar dan sangat sejuk. Walaupun pada ketika ini sudah agak panas, saya agak bernasib malang hari ini karena selipar saya putus waktu saya jalan-jalan di sungai ini. Jadi tips kepada siapa saja yang ingin berjalan di sungai atau memasuki hutan, Anda tidak boleh memakai selipar. Karena kalau Anda memakai selipar, kemungkinan terjadi kejadian seperti ini adalah agak besar. Jadi kalau Anda berjalan, Anda terpaksa berjalan kaki dengan menggunakan kaki ayam. Jadi senang untuk Anda tercedera di dalam hutan, karena di dalam hutan tuh banyak benda-benda tajam yang menyebabkan kita tercedera. Jadi apa pilihan yang terbaik ialah Anda kena menggunakan kasut. Itu yang terbaik karena tidak akan putus dan tidak akan terkoyak, melainkan Anda memakai kasut yang sudah lama. Jadi ingat tips daripada Inci Maumulisun. Satu lagi, Inci Maumulisun lupa untuk memberitahu kepada penonton-penonton di luar sana, kalau Anda masuk ke dalam hutan, jangan lupa untuk membawa parang. Kenapa? Karena Anda tidak tahu di dalam hutan ada bahaya-bahaya yang menanti Anda, seperti ular berbisa, ular sawah, ataupun haiwan-haiwan lain yang berbahaya yang boleh menyerang Anda. Jadi sekurang-kurangnya, sekiranya Anda mempunyai senjata seperti parang, Anda boleh mempertahankan diri Anda. Saya akan tunjukkan kepada Anda, tapi ini parang lama ya. Ini dia. Oke, itu saja tips daripada saya untuk kali ini. Jadi Anda kena berhati-hati untuk berjalan ataupun melangkah, karena kalau Anda terjatuh, Anda pasti akan tercedera, karena batu-batu di sini agak besar dan amat tajam. Untuk makluman penonton-penonton di luar sana, sungai ini sebenarnya adalah sungai yang menghubungkan antara Kampung Bilangau dan juga Kampung Sapatalang. Seperti yang Anda tahu, di Kampung Sapatalang itu adalah kampung Si Wibiona Mosibin. Jadi kalau kita berjalan kaki melalui sungai ini, kita boleh sampai di Kampung Sapatalang dan Kampung Bilangau. Karena Kampung Bilangau dan juga Kampung Sapatalang adalah kampung yang bersebelahan. Oke, sekian ya perkongsian kita pada video kali ini. Berjumpa lagi di video yang akan datang, di mana di channel Maumulisun. Itulah itu.